Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Daeng M. Fakih SHMH selaku Ketua Umum PBID. Yang kami hormati Bapak Dr. Slamet Budiarto SHMH, Wakil Ketua Umum PBID. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Profesor Syafiq A. Mukni PhD selaku Ketua PP Muhammadiyah. Yang kami hormati para senior, guru besar, dan teman-teman sejawat pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang kami hormati para ketua-ketua wilayah, ketua-ketua cabang Ikatan Dokter Indonesia, beserta seluruh jajaran pengurusnya dari seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir. Dan yang kami hormati para teman sejawat anggota IDI dari seluruh Nusantara, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun walau masih dalam situasi pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga tidak lupa dan semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menyelenggarakan acara halal bihalal dan silaturahmi yang bekerja sama dengan Izidok. Terima kasih kepada teman-teman Izidok yang telah menjadi penyelenggara acara halal bihalal virtual ini. Izidok adalah aplikasi rekam medis elektronik berbasis website dengan fitur terlengkap untuk membantu dokter praktek mandiri dalam mengelola operasionalisasi praktek mandiri. Para peserta dapat mencoba aplikasi ini secara gratis dengan mengakses easydoc.id. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc, aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat.
Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Izidok. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, perkenalkan saya Dr. Adi Patria, spesialis anestesi, salah satu wakil sekjen PBID selaku host acara ini yang akan memandu acara ini ke depan. Untuk para peserta, dalam beberapa menit sebelum acara berakhir, akan diberikan link feedback yang perlu diisi jika peserta ingin mendapatkan sertifikat ber-SKPID. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan rangkaian susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Dr. Daeng M. Fakih SHMH selaku Ketua Umum PBID. Kemudian ceramah-ceramah agama menempati butir acara yang ketiga. Kemudian acara keempat diskusi dan tanya jawab. Dan acara kelima, doa penutup, serta selanjutnya acara terakhir, ramah tamah dan foto bersama. Hadirin yang kami muliakan, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kita hari ini berkah dan bermanfaat serta berjalan dengan lancar. Mari kita buka bersama acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Daeng M. Fakih SHMH selaku Ketua Umum PBID. Kepada yang terhormat Dr. Daeng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Haji Profesor Syafiq Kuhni yang akan memberikan tausiah pada hari ini. Demikian juga Bapak Dr. Slamet, Wakil Ketua Umum PBID yang juga akan memberikan tausiah. Kemudian kepada seluruh pengurus PBID, para ketua majelis, ketua MKIK yang hadir, ketua MPPK dan ketua MKKI, ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Dewan Pakar, serta seluruh jajaran pengurus PBID, mulai dari wakil ketua 1, Presiden-elek Dr. Adib, wakil ketua 2, Dr. Slamet, kebetulan sebagai pemberi tausiah pada siang ini, wakil ketua 3, Dr. Pras, dan seluruh jajaran pengurus PBID. Kemudian tidak lupa yang saya hormati ketua-ketua ID wilayah yang menyempatkan hadir pada acara halal bihalal ini, serta ketua cabang mungkin yang juga hadir pada halal bihalal hari ini, dan seluruh dokter anggota ID yang meluangkan waktu menyempatkan hadir pada acara halal bihalal. Pertama, karena ini masih suasana sawalan, meskipun di ujung-ujung saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Ramadan, dan mudah-mudahan ke depan kita terus diberi kekuatan iman, diberikan semangat untuk terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, baik amal ibadah sebagai manusia secara umum maupun amal ibadah kita sebagai profesi dokter secara khusus. Dan tak lupa saya secara pribadi dan mewakili pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh kawan-kawan, baik pengurus PBID, wilayah, cabang, dan seluruh dokter, apabila dalam tutur kata dan dalam tindakan ada hal-hal yang khilaf dan salah
baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami berharap ke depan dengan semangat sawalan ini, mari kita berusaha meningkatkan diri untuk meningkatkan pengabdian dan kinerja kita sebagai dokter agar pelayanan kesehatan di tanah air bisa meningkat dengan baik. Apalagi dalam suasana pandemi ini, mudah-mudahan kita masih diberikan semangat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengabdi, membantu saudara-saudara kita yang sakit untuk bisa dipulihkan kembali dan disehatkan kembali. Dan terakhir, karena ini masih suasana pandemi dan kita tahu semua sudah mulai meningkat lagi kasus, mohon kawan-kawan sekalian, dokter untuk kita fokus dalam membantu melayani saudara-saudara kita yang sakit, dan sekali lagi kita tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai kita sebagai dokter yang memberikan pelayanan gampang terkena COVID-19. Mari kita doa bersama, khususnya kita doakan kepada sejawat kita, saudara-saudara kita, dokter yang di ujung-ujung pelayanan, itu menjadi garda terdepan memberikan pelayanan. Kita doakan agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan di dalam menjalankan tugas. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Daeng yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan Dr. Daeng itu dapat terkabul, terutama teman-teman sejawat kita tetap waspada karena peningkatan kondisi situasi COVID-19 sekarang ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memasuki acara inti, yaitu acara penyampaian tausiah. Ada dua narasumber yang akan menyampaikan tausiah dengan masing-masing tema yang menarik. Ada dua al-ustadz ini. Untuk kesempatan yang pertama, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustadz al-mukarrom Dr. Slamet Budiarto SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Umum PBID. Beliau akan menyampaikan tema yang menarik tentunya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pasien. Hadirin yang berbahagia, tema ini sangat menarik karena salah satu kunci hidup penuh berkah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba akan lebih bersyukur biasanya. Bersyukur atas karunia hidup serta memiliki ketenangan lahir dan batin. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sebagai kunci hidup penuh berkah? Ini selama ini kita sudah lakukan, misalnya sholat, zikir, sedekah, membaca Al-Quran, beribadah-beribadah yang lain, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi ada salah satu upaya khusus, upaya kita, terutama kita sebagai dokter, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui pasien. Nah, seperti apa detailnya, lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak. Kepada Dr. Slamet, kami persilakan. Terima kasih Dr. Andi atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Rabbi shrati sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang terhormat Bapak Ketua Umum, PBD, Pak Waketum, Pak Adi, Profesor Syafiq yang sangat kami hormati, dan teman sejawat semua. Izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat untuk saya sendiri tentunya, dan mungkin kalau teman-teman bisa ikut berdiskusi atau ikut mendengarkan, insya Allah semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semuanya. Tentunya yang kami sampaikan adalah upaya untuk memotivasi teman-teman para dokter, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Saya share screen dulu. Apakah suara saya terdengar, Pak Adi? Jelas. Jelas. Terdengar jelas. Jelas, Dok. Terdengar. Ya, baik, saya mulai. Saya mendapat cuplikan ini di Januari 2021, di Asia 647 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat COVID-19. Indonesia terbanyak di Asia. Ini per Januari 2021, sekarang sudah bulan Juni. Kemudian per 6 Juni tahun 2021 sudah ada 374 dokter yang meninggal dunia. Artinya hikmah yang kita ambil di era pandemi ini adalah kita sebagai dokter, kita sebagai tenaga kesehatan semakin dekat dengan kematian. Kita tidak tahu kapan kita terkena, apakah kita sembuh atau meninggal, kita tidak tahu. Yang jelas di era pandemi ini semakin banyak tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain yang meninggal dunia. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita, dan sebagai manusia tentunya kita tidak boleh berputus asa. Bahwa musibah ini dalam surat At-Taghabun ayat 11, bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di era pandemi ini kita tetap harus beriman. Kita menjaga keimanan kita. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan insya Allah kita akan melewati pandemi ini sebagai sebuah musibah. Allah juga berjanji pada surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita semua sebagai orang Muslim yakin bahwa Allah tidak akan membebani kita di luar kesanggupan kita. Di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah juga berjanji bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi dalam menghadapi pandemi ini kita harus yakin bahwa kita tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan setiap ada kesulitan yang kita lalui akan ada kemudahan. Ini yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Nah, di sisi lain, Allah juga mengingatkan kita di surat Al-Hijr ayat 55 dan 56 bahwa kita tidak boleh berputus asa. Jadi kita sebagai orang beriman tidak berputus asa. Karena orang yang berputus asa adalah orang yang sesat. Jadi kita harus tetap beriman dan tidak berputus asa. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Walaupun pandemi ini sudah terjadi, sudah melebihi dari 1 tahun. Nah,
Allah juga menjanjikan di dalam surat Al-Maidah ayat 32, ini untuk para dokter, perawat, apoteker, analis, dan lain-lainnya yang sekarang melayani pasien COVID-19. Saya cuplik dari surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi Bapak Ibu dokter di garda terdepan COVID-19, saudara, Bapak Ibu, teman sejawat diberi hadiah oleh Allah apabila bisa menyelamatkan satu nyawa, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini luar biasa. Jadi dengan pandemi ini kita harus optimis, kita ikhlas melayani pasien, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui pasien secara umum, baik di pandemi maupun non-pandemi. Ada sebuah surat yang ayatnya cuma hanya 3, kemudian surat pendek, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini pernah dinyanyikan oleh grup Malaysia, Raihan. Saya bacakan, demi masa sesungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati kebenaran dan saling menasehati kesabaran. Surat yang pendek ini hanya 3 ayat, tetapi maknanya sangat luar biasa terhadap kehidupan kita, khususnya tenaga kesehatan, baik dokter dan yang lain-lainnya. Dalam surat Al-Asr ini, bahwa ada 4 unsur tertulis apabila kita sebagai orang yang tidak dalam kerugian. Yang pertama adalah kita harus beriman. Di dalam Al-Quran, kalimat beriman atau kata beriman itu diulang-ulang sebanyak kurang lebih 610 ayat. Kemudian kebajikan. Ini juga diulang di Quran sebanyak 120 ayat. Kemudian kebenaran atau kebaikan ada 94 ayat. Kesabaran ada 92 ayat. Artinya dalam surat Al-Asr ini maknanya sangat luar biasa karena selalu diulang-ulang di dalam ayat atau surat Al-Quran lain. Dan artinya walaupun surat pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Kenapa diulang-ulang? Berarti Allah mengingatkan kita bahwa beriman, kebajikan, kebenaran atau kebaikan, kesabaran adalah sangat penting bagi kita untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, bagaimana seorang bisa masuk surga atau jannah? Surga dan jannah itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Akan tetapi Al-Quran dan hadis menerangkan bagaimana jalan menuju surga. Artinya apa yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas, keputusan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah kita masuk surga dan neraka. Jadi dalam surat Al-Asr tadi, bahwa ada 4 unsur yang unsur wajib adalah beriman. Itu unsur wajib yang harus ada pada diri kita. Ditambah kebajikan, kemudian orang beriman ditambah kesabaran, orang beriman ditambah kebenaran atau kebaikan. Kalau kita lakukan menurut Quran, kita akan mendapatkan surga atau jannah. Bagaimana kalau kita hanya berbuat kebajikan? Tidak, tetapi tidak beriman. Nah, itu tidak termasuk golongan yang masuk surga. Ataukah kita beriman tapi tidak berbuat kebajikan? Ini juga sama. Mungkin juga masuk surga, mungkin juga di urutan yang terakhir. Karena Al-Quran, Allah
memberikan perintah kita tidak hanya beriman, tetapi berbuat kebajikan, kesabaran, kebenaran, dan lain-lainnya. Akhirnya kita akan mendapatkan surga atau jannah. Nah, apa yang dimaksud dengan beriman? Ada 610 ayat. Bahwa beriman kita tahu ada rukun iman, ada 1 sampai 6. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, Quran, Rasul, dan lain-lainnya. Kiamat maupun hari kemudian takdir atau qada dan qadar. Rukun iman ini kita yakini, kita amalkan dengan ikhlas dengan rukun Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Apakah kita hanya menanamkan rukun iman tanpa rukun Islam? Ya namanya bukan beriman. Yang dimaksud beriman ini adalah kita harus meyakini nomor 1 sampai 6 rukun iman, dan kita ikhlas mengamalkan, yaitu dengan rukun Islam. Kalau kita percaya kepada Allah, kita ya harus sholat, kita ya harus puasa, zakat, haji kalau mampu. Jadi inilah definisi orang beriman secara sederhana, yang mudah dimengerti oleh kita. Kemudian, apa itu kebajikan? Kebajikan diulang-ulang, artinya Allah menyatakan bahwa kalimat kebajikan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Saya ambil contoh dari lebih dari 120 ayat, saya sampaikan hanya 2 ayat. Ini yang diulang-ulang. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Selalu dan. Bahwa mereka disediakan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah yang serupa, dan di sana memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan kekal di dalamnya. Jadi kita di dunia ini tidak kekal, nanti di surga akan kekal. Dalam surat Al-Baqarah 82, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Artinya, sama dengan surat Al-Asr tadi. Ini diulang di surat Al-Baqarah ayat 25 dan 82. Bahwa orang mau masuk surga adalah orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi harus dua-duanya harus dilakukan. Bagaimana dengan sabar? Sabar ini menurut kita, menurut saya, ini sangat sulit kita lakukan karena kita sebagai manusia punya nafsu. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang sabar. Innallaha ma'asobirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah juga menjanjikan kepada kita di surat Az-Zumar, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi inti halus. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, dokter, tenaga kesehatan, kalau kita bersabar, pahala kita tanpa batas. Ada beberapa ulama yang menafsirkan ini tanpa hisab juga. Jadi luar biasa kalau kita melakukan kesabaran. Ini 2 ayat ini selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kebaikan? Di surat 6 ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Makna surat ini adalah Allah begitu maha pemberi rahmat. Kita salah, kita hanya diberi dosa 1. Kita melakukan amal diberikan 10 kali amal. Jadi nanti kalau di yaumul hisab, harusnya amal kita lebih baik daripada kejelekan kita. Karena Allah memberikan pahala 10 kali lipat dari amal yang kita lakukan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 148, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Di mana saja kamu berada,
Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap hari kita bangun tidur, kita catat sampai kita tidur di malam hari, kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu akan menjadi muhasabah bagi kita sendiri. Siapa manusia yang paling baik? Dalam hadis riwayat Tabrani Darut Qutni dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairunas anfa'uhum linas. Jadi kita akan menjadi orang yang paling baik jika kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat tanpa ramah, Rasulullah sudah menyampaikan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Apakah kita sebagai dokter sudah begitu ramah terhadap pasien, rekan kerja, sejawat? Karena walaupun kita bermanfaat bagi orang, tapi kalau tidak ramah, itu tidak sia-sia. Arti dari khairunas anfa'uhum linas adalah diikuti atau dasarnya adalah dengan keramahan. Dalam Al-Quran juga tertulis di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau kita beriman dan amal soleh, syaratnya cuma 2 masuk surga. Beriman dan kebajikan, amal soleh. Kita akan masuk surga dan dianggap sebaik-baiknya makhluk. Nah, bagaimana kita, apa yang dimaksud dengan ramah bagi kita? Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 159 ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad saat itu setelah perang Uhud gitu loh. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad intinya bahwa ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini dalam menghadapi kafir Quraisy. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Karena maafkanlah mereka, ampunkanlah, mohon ampunkanlah mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa, bertawakal. Jadi Allah menyampaikan ke dalam Nabi Muhammad dalam menghadapi kafir Quraisy itu adalah untuk lemah lembut. Kemudian di surat Toha ayat 44, Allah menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, ini dalam menghadapi Fir'aun, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Artinya dalam 2 surat ini, seorang Nabi Muhammad, seorang Nabi Musa dalam menghadapi kafir Quraisy dan Fir'aun aja suruh lemah lembut. Apalagi kita menghadapi pasien kita, sejawat kita, dalam organisasi kita, apakah kita sudah melakukan itu? Orang Raja Fir'aun aja yang sedemikian bengis aja, Allah mengingatkan untuk lemah lembut. Apakah kita sudah melakukan itu? Nah, ini adalah muhasabah bagi kita untuk lemah lembut terhadap pasien. Nah, bagaimana peluang ibadah tenaga kesehatan atau dokter di ruangan praktek kita, di rumah sakit maupun klinik? Kita punya banyak kesempatan untuk beribadah. Kita menolong orang setiap hari susah, sakit. Kita ikhtiar menyelamatkan nyawa manusia. Kita ikhtiar menyembuhkan penyakit. Kita dibutuhkan oleh orang banyak. Dari 5 opportunity ini harus kita manfaatkan agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Nah, Allah akan memudahkan urusan kita ini dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan orang, pasti Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi kita para dokter,
Setiap hari kita bekerja dengan orang susah. Siapa orang susah? Orang susah itu tidak hanya orang miskin, tapi orang kaya pun kalau sakit juga orang susah. Orang susah ini kalau kita mau diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat, kita harus mudahkan. Kita harus bantu kesusahan itu, tentunya dengan ikhlas. Keikhlasan kita akan membawa kemudahan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Tapi bagaimana? Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7152, barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulit pada hari kiamat. Jadi kita menghadapi orang susah, kalau kita mempersulit pasien kita, justru menyusahkan orang pasien, maka kita akan dipersulit nanti di hari kiamat. Nah, ada hal yang sering dilupakan oleh saya maupun oleh tenaga kesehatan, bahwa ternyata doa dari pasien itu sangat mustajab, mudah dikabulkan. Ini tercantum dalam surat An-Naml 62 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Allah mempertahankan doa hambanya yang lagi kesulitan. Di hadis riwayat Ibnu Majah, Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa malaikat. Jadi doanya pasien itu sama dengan doa malaikat, dan sangat mudah dikabulkan. Saya yakin semua dokter itu pasti ada kesulitan, semua manusia pasti ada kesulitan. Pada saat visite kepada pasien, perawat, bidan, kita mendoakan pasien ini agar cepat sembuh. Jangan lupa ini, kita minta doa pasien tersebut mendoakan kesulitan-kesulitan kita. Insya Allah kita akan dipermudah. Jadi ini harus kita sampaikan kepada pasien. Nah, kita melihat profesi banyak sekali ini saya bandingkan. Kita harus bersyukur sebagai profesi dokter. Ada pilot, notaris, pengacara, insinyur, dokter, dan lain-lainnya. Siapa yang paling dekat dengan orang susah setiap hari? Pilot mungkin bisa ada ya orang susah, tapi dari 200 penumpang mungkin tidak lebih dari 50%. Notaris juga sama. Pengacara, insinyur, dan lain sama. Tapi kalau dokter mungkin 90% adalah orang susah yang datang ke rumah sakit. Kalau kita ikhlas melakukan, maka kita lebih dekat dengan Allah. Kita ikhlas melayani pasien, nawaitunya, niat kita adalah menghilangkan kesusahan pasien. Jadi kita lebih dekat dengan Allah. Kalau lebih dekat dengan Allah, doa kita dapat atau gampang dikabulkan. Dan kita insya Allah dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi, ada tapinya. Ada perilaku-perilaku kita, saya, yang mengurangi pahala dokter. Tapi ini bukan dokter di Indonesia, ini dokter di luar negeri. Biasanya kita ini, dokter, perawat, bidan, apoteker itu sombong. Kenapa sombong? Sebagai manusia mungkin bisa. Karena kita dibutuhkan orang, kita spesialis, kita profesor, kita perawat mahir, jadi kita sombong. Ini akan mengganggu pahala kita, bahkan menghilangkan pahala kita. Kemudian tidak diniatkan ibadah. Sebagian besar dari dokter-dokter di luar negeri sono mungkin ya, mereka kalau bekerja ke rumah sakit hanya meniatkan rutinitas bekerja. Betul, kita mencari rezeki adalah beribadah. Tapi kalau kita niatkan ibadah, adalah lebih banyak barokahnya daripada hanya mencari rezeki. Kemudian tidak bersungguh-sungguh mengobati pasien, karena tidak ada empati. Yang keempat, kurang ikhlas. Yang dimaksud ikhlas ini adalah kita memeriksa pasien tidak berdasarkan uang, tetapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, tapi itu harus dipaksakan. Kemudian membedakan pelayanan antara pasien, si miskin dan si kaya. Mungkin di rumah sakit akomodasi berbeda, tapi pelayanan tidak boleh berbeda. Tidak ramah terhadap pasien, rekan kerja, atau teman sejawat pun kita tidak ramah. Apalagi kalau ada dokter muda baru masuk rumah sakit, kita halang-halangi, dan lain-lainnya. Ini adalah menyebabkan pahala kita akan hilang atau berkurang.
sulit dihubungi pasien. Dokter tidak mau ngasih telepon ke pasien. Tidak apa-apa, paling tidak dokter menyerahkan teleponnya kepada perawat agar 24 jam bisa dihubungi. Kemudian perilaku yang ke-8, jarang minta maaf terhadap pasien, rekan kerja atau sejawat, gengsi. Kemudian ke-9, kurang empati terhadap pasien. Yang ke-10, menarik jasa medis terlalu mahal. Ini nggak ada di Indonesia lah, kalau di Indonesia murah semua. Jadi perilaku-perilaku ini akan mengganggu kita, pahala kita. Kalau kita melakukan ini semua, terus besok kita kena COVID, minggu depan kita meninggal, ya kita kan akan repot. Kita harus berusaha. Yang 10 ini kita kikis. Kalau tidak bisa 1, ya, kalau tidak bisa 10 ya 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa semuanya. Ini harus dilakukan. Nah, sudah saatnya para dokter dan tenaga kesehatan, tenaga penunjang menjadikan tempat bekerja sebagai tempat ibadah. Nah, kita sudah mulai ini adalah ibadah yang paling ringan. Mulai dari kita keluar rumah sama istri salaman, senyum. Senyum kepada istri adalah ibadah. Kepada supir kita senyum, kepada pasien keluar mau capek kita harus senyum. Karena senyum ini adalah ibadah. Ini 1 pahala, kita mendapat 10 pahala kalau 1 amalan ibadah. Kita bertutur kata yang lemah lembut, karena tadi sudah diingatkan, Nabi Musa aja dalam menghadapi Firaun suruh lemah lembut. Kenapa kita terhadap pasien yang kesusahan kita tidak lemah lembut? Kita harus lemah lembut. Dan kita memohon maaf. Misalnya kita terlambat 1 jam, 2 jam, pasien ngomel, padahal doa pasien itu seperti doa malaikat, kita didoain jelek, kita bisa terkena tidak dibarokai oleh Allah. Kalau kita mohon maaf, udah selesai semua. Pasien senang, oh ya sudah saya maafkan dok karena macet. Tapi hal seperti ini jarang kita lakukan. Empati terhadap pasien. Jadi kita harus selalu menganggap pasien itu adalah saya, keluarga, dan temanku. Sehingga kita akan peduli, kita hormati, dan sepenuh hati kita layani. Nah, tempat praktekku atau tempat bekerjaku harus kita anggap sebagai tempat beribadah, bekerja, menyenangkan, bahagia, dan ikhlas. Kalau kita memegang surat Al-Asr, ayat 1-3, insya Allah ini kita akan setiap hari bekerja menyenangkan. Kalau kita ada kesusahan, minta pasien untuk mendoakan kepada kita. Dan tentunya kita harus ikhlas. Insya Allah bahagia. Nah, apakah kita tidak boleh marah kalau ada pasien marah-marah kepada kita? Marah itu ya boleh saja, tapi di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 13 dan 133, 134, itu ada definisi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang yang menahan amarahnya. Jadi kalau kita marah boleh, tapi kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Kita harus menahan amarahnya. Karena kita itu dokter, kita itu perawat bidan. Kita jaga di UGD, kondisi capek, pasien datang marah-marah. Pasien marah juga karena orang sakit itu emosinya tinggi. Cepat marah. Nah, kita capek juga cepat marah, tapi kita sebagai dokter, kita ingin sebagai orang yang bertakwa, orang-orang yang menahan amarahnya ini termasuk orang yang bertakwa, ditambah memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini adalah perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Nah, kita kembali ke surat Al-Asr. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, dalam surat Asy-Syura 20, intinya isinya adalah kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mengikutimu. Jadi yang dimaksud ngejar akhirat itu ya tadi beriman plus kebajikan, beriman plus kesabaran, beriman plus kebaikan. Jadi tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi ditambah dengan perbuatan muamalah. Hablu minallah, hablu minanas. Insya Allah rezeki akan mengikuti kita. Kita mulai hari ini, besok pagi kalau kita ke rumah sakit, kita niatkan ibadah.
rezeki adalah ngikuti dari ibadah tersebut. Insya Allah kita akan ada keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja sedikit dari saya dan tentunya itu nasihat buat saya sendiri. Memang sulit untuk dikerjakan, tapi ini harus saya sampaikan dan paling tidak kita akan berupaya maksimal agar kita diridhoi oleh Allah dan kita selamat dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Slamet Budiarto SHMH yang sudah menyampaikan tausiahnya. Menarik sekali dan sangat luar biasa tausiahnya. Banyak sekali poin yang disampaikan dan sangat mencerahkan. Ada beberapa poin yang saya catat, namun yang saya simpulkan adalah yang paling penting bagi kita dokter adalah kita niatkan bekerja kita, memberikan pelayanan kita itu sebagai ibadah. Dan satu lagi yang menarik tadi disebutkan bahwa barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin itu pasti Allah akan melepaskan kita dari kesusahan pada hari kiamat. Nah, ini yang harus kita ingatkan, ingat terus menerus. Mungkin ini sebagai sebagai upaya kita untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran. Baik, sangat menarik ini Dr. Slamet, terima kasih sekali lagi. Dan tentunya kita masih ada tausiah yang tidak kalah menariknya, yaitu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Syafiq Mukni PhD. Beliau ini adalah Ketua PP Muhammadiyah. Tausiah yang akan disampaikan beliau dengan tema meningkatkan silaturahmi dan kembali ke fitrah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tahu silaturahmi merupakan salah satu amalan umat Islam untuk menyambung tali persaudaraan. Menyambung silaturahmi merupakan salah satu upaya, juga upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang silaturahmi bisa dilakukan kapan saja, namun karena ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, biasanya kita silaturahmi dengan melaksanakannya dengan ritual mudik. Namun karena masih pandemik, jadi 2 tahun Idul Fitri ini kita tidak melakukan ritual mudik, sehingga kita hanya melakukan silaturahmi virtual saja. Termasuk salah satu acara ini adalah silaturahmi virtual. Semoga tidak mengurangi makna dan manfaatnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Profesor Syafiq Mukni PhD untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Prof. Syafiq kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum ID Dr. Daeng Fakih, Wakil Ketua Umum ID Ustadz Dr. Slamet Budiarto, Dr. Adi sebagai moderator, dan seluruh peserta acara ini, keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia, seluruh Indonesia, atau di mana saja berada yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ma'unah, kekuatan oleh Allah dalam rangka menjalankan amanah profesi kita, amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ilmu pengetahuan kita dan oleh umat manusia yang semuanya
merupakan tugas yang sangat mulia, dan insya Allah kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya akan menjadi investasi yang nantinya kita nikmati ketika kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya mengajak kita semua dalam acara ini untuk berdoa kepada Allah. Doanya ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Doa itu artinya mudah-mudahan Allah menerima amal perbuatan kami dan amal perbuatan kamu semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita juga biasa mengucapkan kata-kata minal aidin wal faizin. Lengkap dalam bahasa Arab sesungguhnya adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, yang artinya, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang bisa kembali kepada fitrah dan orang-orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Kita juga sering menyebut acara semacam ini dengan halal bihalal. Itu biasa kita lakukan, yang sesungguhnya merupakan tradisi yang lama berkembang di negara kita, bahkan sejak tahun 1926 tercatat ada acara halal bihalal. Paling tidak tahun itu berarti sebelumnya kemungkinan sudah ada tradisi ini sejak sebelum tahun 1926. Yang penting sesungguhnya adalah caranya kita bersilaturahim, karena halal bihalal itu adalah bagian dari silaturahim. Dan bagaimana kita bisa memperoleh hikmah dari silaturahim, itulah yang sangat penting. Sehingga tidak betul kalau ada, paling tidak saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa halal bihalal itu adalah bid'ah, karena ini bukan urusan ibadah, tapi ini adalah urusan hubungan antar manusia, urusan keduniaan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan keduniaan kamu, sehingga ini merupakan ajang silaturahim dalam rangka menjalin kisah dan kasih antara kita supaya kita menjadi manusia yang berhasil kembali kepada fitrah dan kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peserta sekalian yang sangat saya hormati, untuk kembali kepada fitrah itu kita mengingat sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan struktur yang terbaik atau dalam struktur yang terbaik. Rohaniyahnya maupun jasmaniyahnya itu adalah bagus, dilengkapi dengan berbagai kemampuan, dilengkapi dengan berbagai raga yang kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain merupakan makhluk yang paling sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan kepada manusia. Kita taruh manusia ke dalam derajat yang serendah-rendahnya. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Dr. Slamet, yang kuncinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Catatan kita adalah bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk yang terbaik, makhluk yang dalam keadaan fitrah, suci, bersih,
tidak punya dosa warisan, tidak ada dosa yang inherent di dalam diri manusia. Dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan itu adalah dosa setelah manusia hidup mendapatkan kewajiban untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian melakukan pelanggaran. Maka itu semua adalah dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Maka orang yang terbaik adalah yang bisa kembali kepada fitrah, dosa-dosanya itu diampuni sehingga kembali suci seperti halnya ketika manusia dalam bentuk aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak sekali ulama, filosof, teolog yang mencoba untuk menafsirkan bagaimana manusia itu ketika awal diciptakan oleh Allah. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada asalnya adalah orang-orang bertauhid, ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu wahai manusia? Maka manusia menjawab, qalu bala syahidna. Ya betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Artinya Allah ada dan Allah adalah Maha Tunggal. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah suci bersih. Nah, para ulama, teolog, filosof itu kemudian mengartikan kapan Allah bertanya kepada manusia itu. Para filosof, para ulama sebagian, bukan semuanya ya, sebagian menyatakan itu adalah ketika pada awal kejadian alam ini akan diciptakan dalam bentuk wujudnya yang seperti sekarang. Pada masa azali, pada masa awal, atau dalam bahasa orang-orang Inggris disebut sebagai primordial time, masa primordial. Itulah manusia diciptakan dalam bentuk prototipe yang sesungguhnya ialah yang bertauhid, manusia yang suci, dan karena itu ketika manusia hidup banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan, maka kita harus beristighfar kepada Allah, memperkuat iman, memperbanyak amal saleh sehingga kita kembali menjadi manusia seperti ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta sekalian, nah untuk itulah maka tazkiyatun nafas menjadi sangat penting. Menyucikan atau membersihkan jiwa kita itu menjadi sangat penting dan harus terus-menerus dilakukan. Ada 7 tingkatan jiwa manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua nama-nama jiwa atau tingkatan jiwa itu diambilkan dari istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran sendiri untuk menyebut jiwa-jiwa manusia. Yang pertama disebut dengan an-nafsul ammarah, yaitu jiwa yang selalu mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa yang semacam itu selalu mendorong kita untuk berbuat kejahatan, untuk menyimpang, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jiwa yang terendah. Tetapi apabila orang semacam itu kemudian berusaha untuk terus-menerus melakukan tazkiyatun nafas, maka akan naik ke tingkatan jiwa berikutnya yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Jiwa yang selalu suka berkeluh kesah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang selalu menyesali, yang selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
diberikan apapun tetap mengeluh. Diberikan nikmat sebesar apapun, dia tetap tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh bahwa banyak penderitaan, banyak problem yang dihadapi, seolah-olah tidak ada baiknya Allah memberikan berbagai macam nikmat itu kepadanya. Nah, ini adalah orang yang berada pada tingkatan an-nafsul lawwamah. Kemudian di atasnya adalah an-nafsul mulhamah, yaitu jiwa yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada jiwa semacam itu kekuatan untuk fujuraha wa taqwaha. Dua kekuatan sekaligus, yang satu mengajak kepada fujur dan yang satu mengajak kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sama kuat, seimbang. Kadang-kadang fujuroha menjadi menang, kadang-kadang takwaha menjadi menang, tapi pendek kata ini sudah lebih baik daripada jiwa yang di bawahnya tadi itu. Kemudian kalau kita terus-menerus melakukan tazkiyatun nafas, maka tingkatan berikutnya adalah an-nafsur radiyah, yaitu jiwa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela, dia mensyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah. Selalu berhusnudzan kepada Allah. Ketika diberikan kenikmatan, ini harus kita syukuri dan kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama. Tetapi ketika diberikan ujian, cobaan oleh Allah, orang semacam itu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah dari apa yang dia alami. Kemudian tingkatan berikutnya adalah an-nafsul mardiyah, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tawon atau lebah ya. Tapi lebah itu ada dua macam, ada lebah yang ngentup itu orang Jawa bilang lebah das karena suka ngentup di kepala manusia. Tapi ada lebah madu. Maka Allah memberikan contoh orang yang berjiwa mardiyah itu adalah idza akalat thayyibah wa idza wada'at thayyibah. Apabila makan yang baik-baik, apabila mengeluarkan juga mengeluarkan yang baik. Dia mendapatkan intake yang halal, yang thayyib, dan kemudian apa yang dikatakan juga merupakan kata-kata yang thayyib, kata-kata yang bagus. Maka orang tersebut dikatakan oleh Allah sebagai orang yang berada pada tingkatan an-nafsul mardiyah. Kemudian berikutnya adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang stabil, yang istiqomah, konsisten, yang selalu berada pada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang akan mengantarkan kepada surga Jannatun Naim. Orang yang tahan mendapatkan ujian, orang yang dalam situasi apapun tetap menunjukkan komitmen kepada idealisme, komitmen kepada kebenaran, kepada keadilan, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang memiliki jiwa an-nafsul mutmainnah. Dan kemudian yang tertinggi adalah an-nafsul kamilah, jiwa yang sempurna, orang yang dekat dengan Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bahasa kitab-kitab Islam itu disebut sebagai maratibun nufus lil wusul ilallah, martabat atau tingkatan jiwa manusia untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan di kalangan kita, sesungguhnya
jiwa kita sekarang ini berada di mana? Saya ingin merujuk pada apa yang dikatakan oleh Dr. Slamet tadi, bahwa yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa mengetahui secara persis jiwa orang lain, termasuk jiwa kita ini sudah seperti apa. Itu hanya Allah yang tahu. Sehingga bisa jadi kalau kita ini sudah merasa sebagai orang baik, padahal menurut Allah kita ini masih orang yang berada pada asfala safilin, di tingkatan yang terendah. Bisa jadi kita ini merasa jiwa kita masih rendah, tawadhu, tetapi menurut Allah kita sudah memiliki jiwa yang tinggi, jiwa yang bersih. Jadi kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang penting kita berusaha, tidak berhenti, tidak stagnan pada satu situasi. Harus lebih baik, harus lebih baik. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang kita usahakan, yang kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah, bagi manusia itu apa yang dia lakukan dan akan diberikan balasan terhadap apa yang juga dilakukan. Jadi yang penting terus-menerus berusaha, walaupun sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tetapi kita harus menjadi lebih bersih, kita harus menjadi lebih baik, dan yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita semua ini. Oleh karena itu, semangat inilah yang saya kira perlu kita pegang agar kita semua bisa kembali kepada fitrah. Nah, Islam itu adalah agama yang sangat agung. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu menurut keyakinan umat Islam tentunya. Kalau umat lain mungkin juga memiliki keyakinan atau pikiran yang sama. Yang penting kita bertoleransi terhadap perbedaan itu, tetapi masing-masing harus punya keyakinan bahwa agama kita adalah agama yang benar, agama kita adalah agama yang terbaik. Kalau tidak, maka itu sesungguhnya tidak beragama secara sungguh-sungguh, hanya sebagai kamuflase atau sebagai simbol-simbol saja, tetapi tidak memiliki keyakinan yang seharusnya. Jadi ketinggian Islam inilah yang perlu kita wujudkan. Kita harus punya komitmen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang unggul, dan karena itu maka perilaku kita semua juga adalah merupakan perilaku yang unggul. Nah, salah satu di antara perilaku unggul yang sangat ditekankan oleh Islam adalah sehubungan dengan hubungan antar manusia. Ayat-ayat suci Al-Quran Karim, itu kalau kita petani satu persatu, itu terbanyak sesungguhnya adalah memberikan pedoman hubungan antar manusia ini. Soal bagaimana kita bersikap kepada manusia yang lain, ini tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita ingat kepada sebuah pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mengatakan ketika sampai di Madinah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini sangat universal. Nabi mengatakan, afsalam, hendaklah engkau menyebarluaskan
salam, kedamaian, kesan. Maka tentunya faham bahwa ini pesan yang sangat penting yang harus diberikan kepada masyarakat di Madinah yang baru saja menyelesaikan konflik-konflik antar suku, antara satu orang dengan orang yang lain. Mereka mengharapkan kehadiran Nabi di sana, maka amanah Nabi yang pertama adalah afsus salam, hendaklah engkau menyebarluaskan perdamaian, keselamatan di antara kita semua. Maka tuntutan dari Islam sesungguhnya adalah situasi damai, situasi yang nyaman bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah tuntutan yang sangat ideal, tidak selamanya bisa terwujud, dan tugas kita semua untuk mewujudkan itu dalam situasi apapun. Konflik, peperangan memang terjadi, tetapi itu semua bukan situasi yang ideal. Kita umumnya terpaksa terlibat di dalam konflik dan peperangan itu tanpa kita niati pada awalnya, maka tugas kita adalah bagaimana menegakkan keadilan, memberikan kesejahteraan, supaya tidak lagi terjadi konflik dan ketegangan di antara umat manusia. Oleh karena itu, menegakkan perdamaian berarti juga harus menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak ada keadilan, maka jangan harap kita bisa menyelesaikan perseteruan di antara kita, konflik di antara masyarakat dan mungkin juga bangsa kita. Kemudian setelah afsus salam, kata Nabi, wa'at imut to'am, hendaklah engkau memberikan makanan. Banyak masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang sedih, fakir, miskin, yang harus ditolong. Nabi memang mengatakan, hendaklah engkau memberikan makan kepada mereka, tetapi ini tidak bisa dimaknai secara literal, secara harfiah. Karena maksud sesungguhnya adalah tolonglah orang-orang yang du'afa wal mustad'afin, orang yang lemah dan orang yang dilemahkan. Tolonglah orang-orang sakit yang sangat membutuhkan pertolonganmu, tolonglah orang-orang yang tidak berpengetahuan supaya menjadi pintar, supaya menjadi cerdas. Jadi substansi sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain dalam situasi seperti apapun dengan kebutuhan yang mungkin beragam. Kemudian Nabi mengatakan wasilul arham, dan hendaklah engkau menyambung ar-rahm ya, di antara kita semua. Arham, kita menyambung silaturahim di antara kita semua, supaya tidak ada lagi persengketaan, perseteruan di antara kita. Dengan silaturahim kita bisa mengklarifikasi banyak hal, bisa menjelaskan banyak masalah, kita bisa bermaaf-maafan. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan fisik, tetapi batin itulah yang sangat penting diutamakan dalam silaturahim. Sehingga apalagi di masa pandemik sekarang ini, silaturahim tidak bermakna fisik saja, tetapi makna ruhaniyah, makna batiniah, itulah yang menjadi sangat penting. Nah, hadirin sekalian, kita tentu punya kewajiban untuk mewujudkan ini, bahwa tugas kita sangat besar, dan kalau kita yakin terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah tujuan kita untuk menjadi hamba
yang beruntung, al-muflihun, menjadi hamba yang memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah, bisa terwujud dengan sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sekedar nambah apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Slamet tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syafiq Mukni atas tausiahnya. Menarik sekali, luar biasa dan sangat mencerahkan, Prof. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Kita memasuki sesi acara berikutnya. Ini ada tanya jawab dari peserta. Karena keterbatasan waktu, kami sortir beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari peserta. Ini akan saya bacakan 3 pertanyaan, mungkin nanti akan bergiliran menjawabnya dari Dr. Slamet dan Prof. Syafiq. Saya bacakan ini pertanyaan yang pertama. Ini dari Dr. Lela dari Makassar. Pertanyaannya, apakah salah jika kita berusaha menghindar dari paparan COVID-19 dengan berupaya menghindari praktek tatap muka, tetapi lebih mengutamakan praktek online? Dan apakah kita berdosa jika dianggap memutuskan silaturahmi karena berusaha menghindari kumpul dengan keluarga, terutama ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada keluarga tentang bahayanya pandemi hari ini? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini ditujukan khusus untuk Dr. Slamet. Dari paparan, ini pertanyaan dari Dr. Megawati Wijaya dari DKI Jakarta. Dari paparan Dr. Slamet, info sampai saat ini ada 374 dokter yang meninggal selama pandemi ini. Padahal dokter dalam bertugas sudah mengikuti prokes. Bagaimana mencegah kejadian ini agar tidak sampai bertambah lagi? Selain kita, prokes tetap berdoa. Jika benar terjadi, bagaimana saran dari Dr. Slamet? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Dr. Setia Kota Sidoarjo. Memang idealnya dokter bersifat seperti yang diceramahkan atau seperti yang dipaparkan tadi, tapi dokter juga manusia, tidak lepas dari kesalahan. Bagaimana menyikapi apabila sikap pemberi kerja tidak menghargai dokter, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, dokter dituntut all out, tapi pemberian finansial atau gaji sangat tidak layak. Nah, ini mungkin barangkali pembicara berdua juga bisa menjawabnya ini. Nanti saya balik ya, Prof. Mungkin itu dulu 3 pertanyaan yang sudah hadir. Kami persilakan mungkin dari Dr. Slamet terlebih dahulu untuk menjawab, kemudian dilanjutkan dengan Prof. Syafiq. Baik, pertanyaannya ini berat-berat semua nih, Dokter Adi. Berat. Pertama dari Dr. Lela dari Makassar, apakah salah kita menghindar dari paparan COVID? Ya tidak salah. Tadi yang kami sampaikan itu kan khairunas anfahuhum linnas. Walaupun prakteknya dibatasi, tapi teknologi bisa tetap menjalin silaturahmi, yaitu melalui telemedicine. Artinya dokter juga berpahala karena melakukan praktek melalui telemedicine nggak ada masalah. Dan itu dan itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak bermanfaat bagi pasien atau bagi manusia. Itu. Misalnya saya dokter, saya takut saya sehat, masyarakat butuh, saya nggak mau praktek sama sekali. Ya, dosa atau tidak? Saya tidak bisa berkata dosa dan tidak.
nanti Prof. Syafiq yang menyampaikan. Tapi akan kehilangan pahala, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia tadi yang saya sampaikan. Jadi tetap mendapatkan pahala, dan tentu pahala itu kan urusan Allah. Kemudian dari Bu Mega menyatakan bahwa bagaimana mencegah kematian demi kematian. Ya, Allah sudah menyampaikan juga dalam sebuah Quran, surat saya lupa, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak bisa merubah sendiri. Jadi dalam menghadapi pandemi ini, kita juga harus bisa berupaya agar tidak terinfeksi. Walaupun kita sudah divaksin 2 kali, contoh di Kudus, itu 95% sudah divaksin 2 kali, tapi ternyata kena. Kalau kita sudah maksimal, sudah berupaya, tetap kena, ya sudah, apa boleh buat. Yang penting kita tetap berusaha. Kemudian satu lagi, bagaimana membatasi praktek tadi ya, sudah saya jawab ya. Membatasi praktek itu mengurangi pahala. Tapi masalah dosa dan tidak, nanti Prof. Syafiq yang mungkin lebih memahami. Ada satu lagi, dokternya sudah ibadah, tapi pemberi kerjanya zalim terhadap kita. Ada juga di ayat-ayat lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berarti ada terjadi ketidakbaikan hubungan antara dokter dengan pemberi kerja. Yang tadi saya sampaikan pada surat At-Toha, kemudian surat Ali Imran, bahwa terjadi sengketa antara Nabi Musa dengan atas nama Allah dengan Fir'aun, itu lakukan diskusi secara musyawarah dengan lemah lembut agar tidak menyakiti si pemberi kerja. Insya Allah pemberi kerja juga akan menyampaikan hal yang sama. Dilakukan terus-menerus dengan ramah kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran seperti itu, kita boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, dengan ramah, dengan cara tabayun. Kan kadangkala kita merasa didolimi ternyata karena kita tidak tabayun. Itu yang sering kita salah, gampang mendengar suara orang atau informasi orang tanpa kita melakukan klarifikasi. Ada satu lagi pertanyaan yang susah saya jawab, Dr. Rodia Indira ini. Dokternya sudah beriman, beramal soleh, tapi tidak ramah dan jarang senyum, jutek. Apakah Allah menerima amal? Bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan teman sejawat tersebut? Diterima dan tidaknya itu ya tadi berdasarkan Quran dan hadis. Bahwa di dalam hadis yang saya sampaikan tadi, tidak ada kebaikan tanpa keramahan. Jadi kalau kita bermanfaat bagi umat manusia tapi kita tidak ramah, kita menyakiti hatinya juga, amal kita tidak akan diterima atau tertolak. Artinya dokter tersebut akan sia-sia kalau sudah beriman dan tidak ramah, artinya tidak beramal soleh. Beramal soleh itu tadi kebaikan. Nah, tidak ada kebaikan tanpa keramahan. Itu hadisnya begitu mengatakan. Jadi kalau akan berbuat baik atau beramal soleh, yaitu ramah syaratnya. Sedikit aja senyum atau ramah. Nah, bagaimana cara menyampaikan kepada tersebut secara pribadi? Jangan kita membuka aib orang. Kita sampaikan secara pribadi, secara baik-baik. Insya Allah ada jalan keluar. Secara musyawarah adalah yang paling baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Slamet. Monggo, Prof. Syafiq untuk menjawab. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu melihat situasi orang yang membutuhkan pertolongan itu, situasi pasiennya seperti apa. Kalau pasiennya itu untuk mendapatkan perawatan cuci muka karena dokter kulit, dokter kecantikan,
maka sesungguhnya itu kalau dihindari tidak masalah. Kemudian mungkin pasien itu pada tahap yang membutuhkan tapi tidak emergensi. Nah, ini menuntut keteguhan atau kekuatan komitmen untuk menolong orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita bisa menolong tapi kita tidak mau, tentu kita bersalah. Tetapi akan lebih salah lagi kalau pasien itu ternyata dalam situasi emergensi, kalau tidak kita tolong pasti akan meninggal dunia. Itu menurut perhitungan medis. Ya. Tetapi apakah kita harus menolong dengan cara membahayakan diri kita? Tentu sudah ada alat, sudah ada prosedur yang membuat kita aman seandainya kita menolong pasien seperti itu. Probabilitasnya seperti apa? Kalau kita menolong dengan perhitungan tidak akan berhasil, dan kita juga pasti akan kena bahaya yang membuat kita mati, itu tentu berbeda dengan apabila kita menolong tapi probabilitasnya bahaya kepada kita itu masih 50-50. Kalau bahayanya itu 25%, maka keharusan untuk menolong itu menjadi kuat lagi. Jadi ini tidak bisa kita jawab dengan mutlak, tetapi pada gradasi kegawat di mana orang itu sangat memerlukan pertolongan kita. Maka disinilah ujian yang sangat berat. Semakin orang itu dalam situasi bahaya, maka semakin besar pahalanya kalau kita bisa menolong mereka. Tentu ada ayat Al-Quran juga yang mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, jangan sampai engkau menyampakkan dirimu sendiri ke dalam bahaya. Artinya harus ada cara, harus ada prosedur sedemikian rupa sehingga kita bisa menolong, tetapi kita juga bisa selamat. Nah, mengenai silaturahim dengan keluarga, apalagi dengan orang tua, saya tadi sudah mengatakan bahwa silaturahim itu yang penting adalah hatinya, batin kita, bukan fisiknya. Walaupun ketemu fisik, tapi tidak ada sentuhan rohaniah, batiniah, kasih sayang di antara kita, nah tentu itu bukan silaturahim namanya. Kalau dalam situasi pandemik sekarang ini, silaturahim bisa kita lakukan secara virtual, daring, ya tentu itu lebih utama karena bisa menjaga keselamatan. Tetapi kalau dengan silaturahim fisik itu bisa dilakukan dengan perhitungan selamat, aman, maka tentu itu sangat bagus dilakukan. Mungkin orang tua kita bisa mendapatkan kepuasan lebih daripada seandainya hanya bersifat virtual. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jawabannya, Prof. Ini kita masih punya waktu 10 menit lagi nih untuk tanya jawab. Barangkali ini ada satu lagi pertanyaan baru masuk dari Dr. Yuli Rohayati dari Kota Lampung Selatan. Pertanyaan khusus ditujukan kepada Prof. Syafiq. Bagaimana cara menembus dosa bagi dokter yang kurang teliti waktu pemeriksaan karena keterbatasan pengetahuan, dan bagi dokter yang belum bisa mengajak pasien untuk mengubah perilaku biar penyakitnya tidak kambuh? Terima kasih. Monggo, Prof. Ini khususon Prof. Ini pertanyaannya.
yang penting adalah niatnya. Jadi kalau niatnya adalah niat menolong, tidak ada niat untuk melakukan malpraktek, tidak ada niat untuk memeras, nah tentu kita tidak berdosa atau dokter tidak berdosa. Yang kedua adalah kemampuan. Kalau kita sudah dinyatakan memiliki kemampuan, sudah accredited, sudah punya kapasitas untuk melakukan pengobatan, dan kita sudah berusaha untuk memenuhi itu, tentu kita tidak berdosa. Nah, karena apa? Karena kalau sudah tidak atau niatnya sudah baik dan persyaratan itu sudah kita penuhi, tapi ternyata ada kelalaian. Nah, ini adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita minta ampun kepada Allah. Jadi sepanjang kepada Allah, nah itu lebih mudah ya, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana kita meminta maaf kepada pasien kalau itu dianggap sebagai malpraktek misalnya, nah ini urusan hukum yang lebih tahu kepada sesama manusia. Tetapi kalau kita minta maaf dan mereka mau memaafkan, tentu sudah selesai. Tapi kalau tidak, nah ini menjadi persoalan hukum antar manusia, bukan lagi kepada Allah. Yang tadi saya lupa untuk menjawab, saya menambahi saja soal imbalan jasa kepada dokter yang dirasa kurang, itu sangat tergantung kepada situasinya. Kalau kita tahu bahwa rumah sakit perusahaan dalam bentuk PT itu kan tujuannya memang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga dokter dipaksa, di-pressure dengan imbalan jasa yang sangat kecil. Jadi ini ada ketidakadilan. Tetapi kalau memang rumah sakit itu dalam keadaan susah, keadaan sulit, maka dokter juga harus memahami bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada susah ditanggung bersama, kalau ada senangnya juga harus dinikmati bersama. Saya kira itu. Nah, itu mungkin berlaku untuk rumah sakit yang memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau diperlakukan tidak adil dan dokternya diam saja, ya sudah, barangkali itu merupakan jalan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah, berkorban, mengutamakan orang lain, siap untuk menderita untuk kepentingan orang lain. Nah, itu sudah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari keikhlasan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Syafiq atas penjelasannya, atas tausiahnya. Saya kira karena waktu ini sangat terbatas, Prof. Dr. Slamet, jadi selanjutnya kita langsung menginjak ke acara terakhir, yaitu pembacaan doa, Prof. Kami mohon untuk Prof. Syafiq yang terhormat untuk memimpin pembacaan doa supaya acara kita ini diberkahi. Monggo, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana minal muslimin.
Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka sholihun. Allahumma asrif an-nasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keikhlasan dan kekuatan dalam pengabdian ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keampunan atas dosa dan kesalahan kami. Berilah kami rahmat dan ridha-Mu, sehingga kami berhak mendapatkan surga jannatun na'im di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka sholihun. Allahumma srif an-nasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Syafiq yang telah membacakan doa. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya pelaksanaan kegiatan acara ini. Terutama terima kasih kepada teman-teman dari EasyDoc yang telah menjadi penyelenggara acara halal bihalal virtual ini. EasyDoc adalah aplikasi rekam medis elektronik berbasis website dengan fitur terlengkap untuk membantu dokter praktek mandiri dalam mengelola operasionalisasi praktek mandiri. Para peserta dapat mencoba aplikasi ini secara gratis dengan mengakses easydoc.id. Untuk para peserta dalam beberapa menit ini akan diberikan link feedback yang perlu diisi jika peserta ingin mendapatkan sertifikat yang ber-SKPID. Saya kira demikian para hadirin hadirat yang berbahagia dari saya sebagai MC, sebagai host acara halal bihalal ini. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini, ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para panitia dan panelis dan para pembicara dimohon untuk membuka videonya karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Ya. Monggo Prof, Dr. Slamet, Dr. Daeng. Yang foto siapa dari ini? EasyDoc? Baik, kita bisa mulai. Sesi foto bersama. Satu, ada yang belum buka ini Dr. Ferry? Dr. Ferry sedang sibuk. Baik, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Satu kali shoot aja ya, Mbak? Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Baik, 1. Mau dengan gaya bebas? Silahkan. 1, 2,
3. Oke, terima kasih. Matur nuwun Prof. Syafiq, Ya. Dr. Slamet, Dr. Aci, Sama-sama. Dr. Ferry, Dr. Daeng. Ya, semua. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kita udah bisa live. Halo. Oke. Izin live ya, Mbak. Terima kasih teman-teman Asatria, Mbak Melinda, Dr. Aci, Dr. Ferry. Ya, terima kasih semuanya, Mbak Melinda, Mas Satria, Mas Anda, Mas Terima Nade, kasih. Prof, semuanya terima kasih. Dr. Assalamualaikum. Adi, Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Pak Daeng, Dr. Selamat, semuanya terima kasih. Prof, terima kasih Prof. Dr. Fair Rahman MKM.
Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat.